Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa untuk pelaksanaan praktikum operasi teknik kimia 1 kali ini agak unik karena kita sedang mengalami pandemi. Dari judul modulnya saja sudah dikurangi 4 ya, jadi untuk semester-semester lalu kakak tingkatmu praktikum OTK 1-nya terdiri dari 8 judul. Jadi ada 2 periode, periode 1 4 judul, periode 2 4 judul. Tapi karena kita sedang pandemi, makanya ini dipotong setengahnya, jadi judul modul yang akan kalian praktikumkan di mata kuliah praktikum OTK 1 ada 4. Yang pertama adalah size reduction dan screening. Jadi ini berkaitan dengan pengecilan ukuran dan pengayakan. Judul yang kedua adalah fix and fluidize bed, atau biasanya orang-orang sering menyebutnya dengan fluidisasi. Lalu yang ketiga adalah pengukuran aliran fluida, dan yang terakhir adalah agitasi mekanik atau nama kerennya mixing. Nanti keempat judul ini akan dijalankan dalam waktu 3 minggu, di mana nanti untuk size reduction dan fix and fluidize bed itu digabung jadi 1 hari. Jadi dalam 1 hari kalian akan praktek 2 judul modul sekaligus, karena ini 2 judul ini termasuk cepat pelaksanaannya, jadi digabung. Lalu ini sendiri 1 minggu 1, 1 minggu 1. Nanti 1 kali jalan dalam 1 hari langsung ada 4 judul ya. Jadi nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Misalnya kelompok A akan menjalankan praktikum size reduction, kelompok B fix and fluidize bed, kelompok C pengukuran aliran fluida, kelompok D akan praktikum agitasi mekanik atau mixing. Jadi nanti dalam 1 hari semua judul akan langsung jalan sesuai dengan kelompoknya. Untuk yang kedua, juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya, saya ulangi lagi aja biar benar-benar paham ya tentang sistem praktikum kita. Jadi berlangsung selama 17 minggu dengan sistem blok, di mana nanti minggu ke-1 sampai ke-8 kita isi dengan teori. Jadi saya menyampaikan materi, mungkin ada latihan soal, lalu di minggu ke-9 akan ada UKOM 1, nanti berupa tes lisan. Lalu di minggu ke-10 sampai ke-11 kalian akan saya minta menyusun laporan sementara. Di minggu ke-12 sampai ke-15 kalian akan menjalani praktikum, di minggu ke-16 kalian akan menjalani UKOM. UKOM-nya berupa praktek. Jadi kalau UKOM 1 untuk nilai UTS adalah berupa tes lisan, kalau untuk UAS berupa praktek. Ada 1 minggu terakhir di minggu ke-17, nanti akan saya gunakan untuk mengoreksi atau merevisi hasil laporan kalian. Jadi kalau di minggu ke-10 dan 11, tadi kan saya minta menyusun laporan sementara. Berarti karena belum praktikum, tidak bisa ada pembahasannya kan. Nanti setelah praktikum, kalian lengkapi pembahasannya, lalu akan saya cek di minggu ke-17. Untuk penilaian juga sudah saya sampaikan bahwa yang saya nilai kehadiran, keaktifan, perilaku, UKOM 1, laporan, dan UKOM 2 juga kalau ada tugas-tugas pasti akan saya masukkan ke dalam sistem penilaian dengan persentase terlampir. Silakan bisa dibaca sendiri. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu size reduction. Jadi size reduction ini adalah pengecilan ukuran partikel. Di laboratorium nanti ada 2 alat yang digunakan untuk mengecilkan ukuran partikel. Yang pertama ada hammer mill, dan yang kedua ada ball mill. Jadi hammer mill dan ball mill itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengecilkan ukuran dari suatu partikel. Kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, size reduction terdiri dari 2 kata, yaitu size dan reduction. Size dalam bahasa Indonesia adalah ukuran, reduction dalam bahasa Indonesia adalah reduksi. Size refers to physical dimension of an object. Jadi lebih ke size itu adalah suatu dimension atau unit atau satuan yang menyatakan atau melekat pada suatu objek. Jadi, supaya gampang dipahami, contoh kamu ingin tahu ukuran dari suatu benda. Biasanya dinyatakan dalam satuan massa. Satuan massa itu apa aja? Satuan massa itu ada kilogram, ada gram, ada ton. Nah, kilogram, ton, dan gram itu adalah unit dimensinya. Satuannya yang menyatakan
ukuran dari suatu massa benda atau ukuran dari benda. Seberapa besar sih bisa dinyatakan dalam satuan massa, satuan panjang, atau lebarnya berapa, atau luasnya berapa. Itu merupakan pengertian dari size, yaitu suatu unit fisik yang melekat pada atau yang dimiliki suatu benda. Reduction atau reduksi artinya berarti suatu pengurangan ukuran atau suatu proses pengurangan ukuran. Size reduction sendiri pengertiannya adalah pengurangan ukuran dari suatu benda solid atau pengurangan ukuran dari substansi kimia, bahan kimia menjadi dari large ke small atau ke partikel kasar atau ke partikel halus. Jadi kamu punya suatu solid atau suatu benda berukuran besar, bendanya bisa apa aja ya, bisa bukan bahan kimia, bisa bahan kimia, lalu dari ukuran besar diperkecil atau mengalami pengurangan ukuran dari besar ke kecil, atau dari besar ke partikel kasar, atau dari besar ke partikel halus. Jadi segala sesuatu yang mengalami pengurangan ukuran, kita sebut dia sebagai size reduction. Atau size reduction juga memiliki arti atau suatu operasi yang dimana di dalam operasi tersebut terjadi pengurangan ukuran dari partikel berukuran besar menjadi partikel berukuran kecil, atau menjadi partikel yang kita inginkan ukurannya, jadi kita sudah menentukan ukurannya dan bentuknya bisa jadi dengan bantuan external force atau gaya dari luar. Gayanya apa aja? Jadi ada gaya yang pertama adalah compression. Jadi kalau compression itu, nih ya, yang saya lingkari warna merah, ada suatu benda, lalu dia dikompres dari atas dan dari bawah. Dia ditekan di tengah, sampai bendanya menjadi pecah. Jadi dari benda besar, dia pecah menjadi partikel-partikel atau benda-benda yang kecil. Atau batu yang besar, dia pecah jadi kerikil. Itu karena compression. Jadi dia ditekan oleh dua benda keras. Dia ada di tengah, lalu dipres seperti itu. Itu adalah compression. Dia dikompres, diberi tekanan, sehingga dari ukuran besar pecah menjadi ukuran kecil. Gaya yang kedua adalah shear. Di sini sudah saya berikan pengertiannya. Shear itu gaya slicing. Jadi slicing itu memotong. Kalau kamu punya pisau di rumah, nah kamu punya bawang, kamu mau mengecilkan ukuran bawangnya menjadi lembaran-lembaran atau kamu chop bawangnya. Nah, ketika kamu memotong bawang tersebut menggunakan pisau, itu adalah kamu sedang menggunakan gaya shear. Jadi, shear itu lebih ke slicing atau memotong. Di sini sudah saya sertakan contohnya juga, penggunaan knife to slice food itu adalah gaya shear, menggunakan pisau untuk memotong makanan contohnya. Dan gaya yang ketiga adalah impact. Di sini kalau impact itu berarti nih ya, when material is thrown against a surface causing it to disintegrate. Jadi, kamu punya benda, misalnya sebuah batu, kamu lemparkan batu itu terus-menerus ke suatu permukaan, misalnya ke dinding, kamu lempar, sampai akhirnya dari batu yang besar pecah menjadi batu-batu yang kecil. Di sini saya berikan contoh, misalnya kamu punya egg, dan kamu throw telur itu ke sebuah dinding, sampai akhirnya egg-nya jadi splatter, menyebar, pecah, terus kesebar. Nah, itu dikarenakan gaya impact. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari size reduction. Kita bahas dari kelebihannya dulu. Yang pertama yaitu meningkatkan luas permukaan area. Kenapa size reduction bisa meningkatkan luas permukaan area? Misalnya, saya punya sebuah kotak. Kotak tersebut saya isi dengan batu-batu besar. Ya, batu besar sebelum di size reduction. Ini adalah before. Lalu setelah saya reduction, saya size reduction atau saya kecilkan ukurannya, otomatis batunya akan lebih kecil. Sampai akhirnya dia akan penuh.
Kalau dilihat dari perbandingan ini, batu yang besar, maka karena batu-batunya gede, kotaknya cuma segini ya, kotaknya cuma segini, batunya besar, ruang kosong jarak antara batu itu akan lebih besar dibanding kamu punya kotak, ini kamu isi dengan batu-batu kecil. Maka ruang kosong antar batu itu lebih kecil. Makanya di poin 1 ditulis luas permukaannya akan semakin besar, alias kalau kamu punya kotak, ruang kosongnya itu hampir tidak ada karena semua sudah terisi oleh batu-batu yang kecil. Itu pengertian dari meningkatnya luas permukaan. Lalu yang kedua, dituliskan bahwa ketika kamu menggunakan size reduction, maka materialnya akan lebih mudah dipindahkan atau lebih mudah didistribusikan. Itu secara otomatis ya, barang yang kecil itu lebih mudah dibawa, lebih mudah dikirim, lebih gampang ditaruh di mana-mana. Lalu yang ketiga di sini, efisiensi dari pengadukan atau pencampuran otomatis meningkat. Contohnya kamu mau membuat teh, gulanya ukurannya 1 cm, diameternya buliran gula 1 cm, dengan gula yang bulirannya cuma 0,1 cm akan lebih mudah larut gula yang 0,1 cm. Itu yang bisa menjelaskan kenapa dengan adanya size reduction maka mixing otomatis improve atau meningkat. Lalu efektif dalam pengeringan, itu juga otomatis ya, kamu mengeringkan suatu benda basah yang besar dengan yang kecil pasti lebih cepat, yang kecil akan kering duluan. Yang kelima, improve absorpsi. Ini juga sama ya, pasti kalau ukurannya lebih kecil, dia lebih mudah terserap atau dia lebih mudah menyerap karena luas permukaannya besar. Kemudian stabilitasnya juga lebih baik. Lalu kalau disadvantage-nya atau kekurangannya yang pertama, size reduction produce particle in narrow size range. Atau pengertiannya adalah ketika kamu mau mengecilkan ukuran, misalnya kayak telur tadi ya, kamu lempar ke dinding, kamu lempar telurnya sampai dia akhirnya pecah. Nah, pecahan-pecahan telur itu dari ukuran besar kan menjadi ukuran kecil ya, ukuran kecil pecahan-pecahan telur itu, tapi memang dia mengecil, tapi ukuran hasil pengecilannya nggak akan sama. Makanya di sini dituliskan pengecilan ukuran, efek jelek dari pengecilan ukuran adalah hasil pengecilan ukurannya, hasil partikel yang dikecilkan itu punya ukuran partikel yang berbeda-beda. Jadi nggak dikecilin hanya langsung muncul satu size saja, itu nggak mungkin. Jadi pasti ketika kamu mengecilkan suatu partikel, pasti ukurannya jadi beragam. Kamu ngelempar batu, batunya pecah, nggak mungkin pecahannya itu punya ukuran yang sama antar satu pecahan dengan pecahan yang lain. Yang kedua, karena kita pecah, strukturnya pasti pecah, maka dia gampang teroksidasi. Lalu dia jadi gampang terkontaminasi. Sama seperti penjelasan yang drying tadi. Kamu mau mengeringkan partikel besar dan partikel kecil, otomatis lebih gampang partikel kecil. Berarti kan dia lebih gampang ditembus panas, dia lebih gampang menyerap, dia lebih gampang basah. Sama dengan kontaminasi. Karena dia gampang menyerap, dia gampang ditembus bahan lain, maka dia juga otomatis gampang sekali terkena kontaminasi. Dan yang keempat adalah konsumsi energinya. Kamu punya benda yang ukurannya 1 cm, kemudian kamu kecilkan jadi beberapa mili, otomatis untuk mengecilkan itu butuh energi kan, butuh gaya. Gaya itu kan termasuk energi. Otomatis kalau mau mengecilkan benda pasti butuh energi. Ketika kita pakai energi, berarti kita harus mengeluarkan suatu biaya tambahan. Kamu menggiling batu, kamu datang ke selepan tuh, nyelep kelapa, itu kan juga termasuk mengecilkan ukuran. Kamu harus bayar karena dia pakai alat, dia pakai sumber energi, sehingga otomatis kalau konsumsi energinya ada, maka kamu harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk operasi.
Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertiannya, tentang kekurangan dan kelebihannya, sekarang kita belajar tentang faktor apa saja sih yang mempengaruhi size reduction atau pengecilan suatu ukuran. Yang pertama di sini dituliskan hardness atau kekerasan. Jadi di sini dituliskan lebih mudah untuk memecah material yang lembut dibandingkan material yang sangat keras. Sama ya. Kamu mau mecah telur sama mecah batu, otomatis lebih mudah mecahin telur. Atau kamu mau mecahin batu bata yang sama-sama solidnya ya, batu bata dengan batu akan lebih mudah memecahkan batu bata yang warnanya merah itu atau yang warnanya putih. Dia lebih gampang pecah dibandingkan batu karena dia soft material, lebih soft, lebih lembut daripada batu. Yang kedua, elastik atau sticky. Jadi kamu punya slime sama kamu punya batu bata. Slime itu kan elastis ya, mau mecahin slime atau mau mecahin gel itu akan jauh lebih susah daripada kamu memecahkan material yang kaku kayak batu bata itu. Di sini contohnya ini synthetic gum, wax, lilin, resin itu akan lebih sukar untuk dipecah dibandingkan material yang tidak elastis atau tidak sticky, material yang kaku. Lalu di sini juga moisture content. Artinya moisture content itu apakah suatu partikel bisa dianggap basah atau enggak. Jadi semakin besar moisture contentnya berarti dia semakin basah. Atau gini, kandungan air yang dimiliki oleh suatu partikel itu mempengaruhi atau termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi size reduction. Semakin basah partikelnya, maka semakin sukar untuk dipecah atau dikecilkan. Semakin besar kandungan airnya, maka dia akan semakin sukar dipecah. Semakin kering, maka dia akan semakin mudah sekali untuk dikecilkan ukurannya. Makanya biasanya di penelitian-penelitian kakak tingkatmu, ketika dia mau mengecilkan suatu ukuran, misalnya dia pakai serabut kayu. Serabut kayunya biasanya dikeringkan dulu, atau dia pakai batok kelapa, tempurung kelapa. Kelapanya akan dikeringkan dulu, entah itu kulitnya atau batoknya dikeringkan dulu, baru sama dia dicacah, atau digiling, atau di blender. Itulah kenapa dia melakukan pengeringan karena salah satu faktor yang mempengaruhi size reduction adalah moisture content. Lalu faktor yang terakhir adalah crushing strength atau crushing strength itu adalah powernya, power yang digunakan untuk crush, untuk menghancurkan bendanya. Otomatis kalau orangnya misal ngelempar telurnya ke dinding lemes ya dia nggak akan hancur-hancur. Tapi kalau dengan kekuatan yang besar pasti dia akan cepat sekali hancurnya. Gitu. Itu tadi adalah 4 faktor yang mempengaruhi size reduction. Sebenarnya faktornya ada banyak sekali, tapi ini saya ambil 4 aja yang paling penting untuk kamu pahami bahwa size reduction itu dipengaruhi oleh banyak hal, terutama keempat hal yang saya share di slide ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa untuk melakukan pengurangan ukuran biasanya dibutuhkan external force atau gaya dari luar. Nah, biasanya gaya tersebut bisa didapatkan dengan bantuan alat. Di slide ini dijelaskan tentang klasifikasi dari size reduction equipment atau klasifikasi dari alat pengecilan ukuran. Dibagi menjadi dua, ada yang kita sebut dengan crusher dan ada yang kita sebut dengan mills atau grinders. Crusher itu dikhususkan untuk partikel yang di atas 40 mm, sedangkan mills untuk small particle yang memiliki ukuran di bawah 40 mm. Jadi kalau kamu mau mengecilkan ukuran, misalnya partikelmu lebih dari 40 mm ukurannya ingin kamu kecilkan, maka kamu harus menggunakan crusher untuk mengecilkan ukuran partikel tersebut. Misalnya ternyata kurang halus partikelnya, setelah menggunakan crusher, kamu baru boleh menggunakan mills. Jadi nggak boleh ketika ukuran bahannya lebih dari 40 mm, langsung kamu masukkan ke mills. Itu akan merusak alat itu sendiri. Jadi
Angka 1 dan 2 itu bisa jadi menunjukkan urutannya. Ketika kamu punya partikel yang besar, kamu ingin menghasilkan partikel yang sangat halus, maka di crusher dulu, masuk ke crusher, baru lanjut ke mills. Atau ternyata, misal kamu punya benda yang memang ukurannya kurang dari 40 mm dan ingin kamu kecilkan, langsung aja dimasukkan ke mills. Seperti itu. Nah, contoh-contoh alatnya akan ada di slide setelah ini. Oke, alat yang pertama kita bahas crusher dulu. Jangan lupa bahwa crusher itu diperuntukkan untuk mengecilkan ukuran suatu partikel yang ukurannya lebih dari 40 mm. Di sini yang pertama adalah jaw crusher. Alat ini menggunakan pressure untuk pengecilan ukurannya, lalu termasuk primary crusher. Primary crusher itu berarti alat pengecilan ukuran yang tahap pertama, kalau kamu punya ukuran besar partikelnya, masuk ke primary crusher dulu, sehingga dia di sini kemampuannya hanya untuk merubah ukuran dari large size ke intermediate size. Biasanya yang secondary crusher itu adalah yang mill, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, cara kerja crushernya adalah sebagai berikut. Oke, nah ini adalah cara kerja dari crushernya. Jadi yang biru-biru ini adalah bahan yang masuk, kemudian dia akan didorong oleh alat yang bergerak, diberikan tekanan sampai akhirnya pecah barangnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Oke, alat yang selanjutnya ini adalah gyratory crusher, sama seperti jaw crusher, dia pemecahannya juga menggunakan pressure, termasuk primary, berarti hanya bisa mengubah large size to intermediate size, dari ukuran besar menjadi ukuran yang sedengan gitu ya, ukuran yang lebih kecil tapi nggak yang kecil-kecil banget. Nah, cara kerjanya adalah seperti ini, bahan masuk, lalu dia akan kena pressure dari semacam di tengah-tengah itu silinder yang goyang ke kiri dan kanan, pressure head namanya, digunakan untuk memberikan tekanan ke suatu partikel sampai akhirnya partikelnya pecah menjadi partikel dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi fitnya dari atas, di bawah keluar produknya. Kita lanjut ke alat yang berikutnya. Alat yang ketiga adalah double roll crusher. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, dia pemecahannya menggunakan pressure. Jadi partikelnya diberi tekanan tertentu, tapi bedanya dia di sini masuk ke secondary crusher. Jadi kalau tadi jaw dan gyratory itu masuk ke primary crusher, kalau double roll dia masuk ke secondary crusher, sehingga dia bisa mengecilkan dari intermediate size to small size. Nanti bedanya dengan mill apa akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Jadi crusher itu ternyata bisa dibagi jadi dua lagi. Ada primary crusher, ada secondary crusher. Jadi kalau bahannya sangat gede, masuk primary dulu untuk diubah menjadi intermediate size. Kalau pengen small size, baru masuk ke secondary crusher. Jadi bisa pakai jaw crusher, langsung dilanjut dengan pakai double roll crusher. Nah, cara kerja double roll-nya adalah sebagai berikut. Jadi partikel masuk dari atas, kemudian dia akan digencet dengan dua roll yang saling berputar. Makanya namanya di sini double roll crusher. Jadi dia dihimpit lalu diberi tekanan sampai akhirnya partikelnya pecah menjadi partikel ukuran lebih kecil. Selanjutnya untuk cone crusher, dia termasuk strain by pressure, jadi butuh tekanan, dan dia sama kayak double roll, dia masuk ke secondary, sehingga dia mampu mengubah ukuran dari intermediate menjadi small size. Bentuknya mirip gyratory ya, jadi dimasukkan dari atas partikelnya, lalu di dalamnya ada silinder yang berbentuk cone, karena itu nama alatnya adalah cone crusher. Nah, cone tadi yang goyang-goyang yang membuat partikelnya terbentur dengan dinding-dinding chambernya yang berakibat tekanan dari cone dan chamber itu berakibat mengecilnya ukuran dari suatu partikel seperti yang terlihat pada gambar.
Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang crusher, jadi crusher khusus untuk bahan yang 40 mm ke atas. Ternyata crusher dibagi jadi dua, ada primary crusher, ada secondary crusher. Lalu tadi klasifikasinya kan ada dua ya, crusher dan mills. Crusher sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke mill. Mill yang pertama adalah hammer mill. Hammer mill ini yang ada di laboratorium OTK 1. Nanti kalian bisa cek cara penggunaannya dan bisa mencoba sendiri bagaimana sih mereduksi suatu ukuran partikel menggunakan hammer mill. Kira-kira gambar alatnya atau bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah hammer mill-nya. Di dalam hammer mill itu ada roda gerigi yang berputar, ada palu-palunya, makanya di sini adalah palu. Saya lingkari warna kuning aja ya biar kelihatan. Oh, ternyata kurang kelihatan. Warna kuning ini adalah palu-palunya yang memukul partikel yang masuk. Partikelnya masuknya dari sini, masuk partikel, kena palu, akhirnya partikelnya hancur berkeping-keping. Itu cara kerja dari hammer mill. Nah, ini lebih jelasnya bentuknya akan seperti itu. Feed masuk dari atas, terus dia kena pukulan dari hammer yang berputar, sampai akhirnya dia pecah menjadi partikel yang ukurannya lebih kecil. Nah, di bawah sendiri, ini perlu kalian lihat di sini, ini yang saya kasih garis mata merah ini, ada garis putus-putus, itu merupakan screening atau ayakannya. Jadi yang turun ke sini produknya adalah produk yang ukurannya jelas lebih kecil dan sesuai dengan ukuran ayakan yang dimiliki oleh hammer. Misalnya ukuran ayakannya 1 mm, maka yang lolos dari ayakan adalah yang kurang dari sama dengan 1 mm. Yang lebih dari 1 mm otomatis dia tertahan di atas ayakan untuk kena puter lagi dan dipukul lagi sama si hammernya. Untuk jelasnya atau detailnya kalian bisa baca keterangan di bagian sebelah kanan. Nah, di atas sendiri di sini saya juga menuliskan bahwa hammer mill itu cara kerjanya kebanyakan menggunakan gaya impact, juga menggunakan gaya crush, didorong, juga menggunakan gaya shatter. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tadi di hammer mill itu di bawahnya ada ayakannya. Bentuk ayakannya itu seperti di gambar sebelah kanan. Jadi ada seperti plat baja gitu. Plat bajanya punya lubang-lubang yang memiliki ukuran spesifik. Jadi ini itu ukurannya beda-beda ya. Ukurannya beda-beda, tergantung kamu boleh pakai bebas yang mana tergantung sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nanti ini akan dipasang di bagian bawah dari hammer mill. Nah, di sebelah kiri saya sebutkan ketika kita ingin menghendaki ukuran suatu partikel tertentu, dalam penggunaan hammer mill, kita membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah screen size. Screen size itu apa? Ini kita sebut dia sebagai screen atau alat ayakan. Lalu yang kedua adalah shaft speed atau kecepatan dari putaran hammer mill. Kalau ingin menghasilkan ukuran yang sesuai dengan yang kita mau, ada dua hal, ada screen size dan ada shaft speed. Di bawah di sini saya berikan keterangan semakin cepat rotor speed dan semakin kecil small screen atau semakin kecil ukuran screen-nya atau ukuran ayakan, maka kita akan bisa menghasilkan partikel yang sangat halus. Tapi semakin lama atau semakin lambat rotor speed-nya, putaran dari hammernya, dan semakin besar ukuran ayakannya, maka kita akan menghasilkan partikel yang kasar. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau pengen yang lebih halus, maka gunakan ayakan ukuran kecil, lalu kita percepat putaran dari hammer mill-nya atau rotornya. Kalau pengen yang partikel yang kasar-kasar aja, kamu bisa menggunakan ukuran screen yang besar dan juga bisa menggunakan slow rotor speed, kecepatan yang rendah. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang penggunaan hammer mill. Sekarang kita lanjut ke alat berikutnya, yaitu ball mill. Alat ini juga ada di laboratorium teknik kimia, bentuknya seperti ini. Jadi ada sebuah silinder, di mana di dalam silinder itu terdapat bola-bola
Bola-bolanya itu bisa dari baja atau bisa dari keramik. Bola-bola ini berfungsi untuk membantu mengecilkan suatu ukuran. Jadi ada silinder, di dalamnya ada bola-bola, lalu kamu masukkan bahanmu. Nanti silinder ini akan berputar. Perputaran itu yang menyebabkan bola-bola tadi melindas fit atau partikelmu sampai partikelmu akhirnya menjadi lebih kecil ukurannya atau menjadi hancur. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini adalah animasi singkat tentang gimana sih cara kerja ball mill. Jadi ini yang saya bilang tadi bahwa ada silinder ya. Ini adalah silindernya. Lalu ini adalah bola-bolanya. Bisa terdiri dari bola keramik, bahan yang keramik, atau dari bola baja. Kemudian partikelmu masuk ke dalam sini. Nah, karena lindesan-lindesan dari bola-bola tersebut, akhirnya partikelnya ukurannya jadi mengecil. Di paragraf yang paling atas saya sebutkan bahwa size reduction is done by impact. Jadi dia dibenturkan ke dinding. Lalu dia kena pressure juga. Sehingga terjadi pengecilan ukuran dari partikel. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa baca penjelasan di bagian kanan. Nah, ini penjelasan kenapa sih kok bisa partikel yang semula besar jadi kecil gitu ya. Jadi ini adalah penjelasannya ketika sebuah partikel kena tumbukan terus menerus sampai dia akhirnya pecah. Nah, ini adalah tahapannya dari elastic deformation, plastic deformation, kemudian terbentuk shear deformation sampai akhirnya jadi fracture atau pecah partikelnya. Nah, di gambar bagian atas itu menjelaskan tentang pengaruh kecepatan terhadap proses penghancuran di dalam ball mill. Jadi kalau kecepatan 0, kita tidak menyalakan ball millnya, maka nanti posisi bola dan partikel akan seperti ini. Lalu ketika kamu nyalakan, mulai dipercepat, ini adalah kecepatan 50-70%, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi bisa jadi bahanmu di bawah, lalu kena impact atau kena lindas sama si bola-bola baja yang berwarna biru. Akhirnya dia pecah. Nah, ini semakin ke kanan, kecepatannya semakin tinggi. Tapi semakin tinggi kecepatan, 100% nih, dari total kecepatan, maka tidak akan terjadi proses pengecilan ukuran karena bentuknya seperti ini. Di sini ditulis no milling. Jadi semakin cepat kecepatan tidak akan mempengaruhi dan tidak baik juga ternyata untuk proses pengecilan ukuran. Jadi kecepatannya harus pas dan sesuai untuk bisa menghasilkan ukuran partikel yang kita inginkan atau untuk bisa terjadi proses pengecilan ukuran. Prosesnya seperti apa? Seperti gambar yang paling bawah. Silakan dicari istilah-istilah ini, pengertiannya apa, untuk menjawab kenapa sih kok bisa terjadi proses pengecilan ukuran di dalam ball mill.